Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Fitriana Putri dengan NIM 6211 Saya merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Semarang. Maksud dan tujuan saya kali ini, saya ingin mewawancarai kakak untuk tugas proyek mata kuliah sejarah olahraga berkaitan tentang atlet. Maka dari itu, saya ingin meminta ketersediaan kakak untuk menjadi narasumber saya. Apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai? Boleh. Sebelumnya, boleh perkenalkan dulu ya, Kak. Oke, perkenalkan nama saya Adi Tegar Pamungkas. Terus apa lagi Kak? Nama tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Saya lahirnya di Kudus 8 April 1998. Sekarang sedang sibuk apa? Ini baru ngelatih anak-anak atlet aja. Di perguruan mana kalau tahu? Saya ngelatih di perguruan Pemuruyung. Ya. Boleh tahu nggak Kak, kapan perguruan ini berdiri dan siapa pendirinya dan perkembangannya sampai sekarang bagaimana? Menurut saya, kalau sepengetahuan saya Pak, perguruan Pemuruyung itu berdiri sejak 1975 ya, di bawah naungan pendirinya itu namanya Pak Subhan. Beliau sudah meninggal. Terus sekarang alhamdulillah sudah masih bisa memimpin di kancah prestasi lah. Alhamdulillah dari tahun 2002 sampai sekarang masih juara satu terus, masih berkembang terus alhamdulillah. Baik, apa yang membuat kakak tertarik nih pada olahraga pencaksilat? Gimana ya, kalau diomong tertarik, dulu awalnya itu saya belum tertarik ya, karena saya itu ikut silat dari TK. Mungkin karena bapak saya itu ketuanya, sering-sering ikut melatih, sering-sering ikut latihan silat, maka itu saya ikut wae lah. Terus lama-kelamaan kok jadi seru gitu ikut silat, banyak temannya, banyak saudara-saudara di sana. Ya alhamdulillah sekarang masih bisa bertahan dari sini. Dulu dari TK saya gitu. Baik, sekarang kesibukan kakak ini menjadi seorang pelatih, betul? Iya benar. Mana saja kah itu Kak pelatihnya? Saya masih di cabang dan di atlet ya. Kalau di cabang itu di rumah saya ada SD juga, terus privat juga ada, terus melatih SMP atau MTS sama atletnya juga. Pada waktu kapan kakak melatih? Kalau yang semuanya Kak, semuanya atau gimana? Ya semuanya. Sore paling ya. Kebanyakan Sore ya, kebanyakan sore. Nggak ada yang pagi gitu kan. Pagi khusus atletnya aja. Gitu. Ada nih Kak, ada atlet yang susah diatur. Bagaimana cara kakak untuk melatih atlet tersebut? Kalau yang saya atur itu gini ya, harus sering-sering diperhatikan gitu. Seperti kayak contoh aja nih, disuruh gini tapi dia kayak malas-malasan, dibilang dikasih motivasi aja. Kamu itu ikut silat tuh mau ngapain sih? Kalau kamu mau prestasi ya harus semangat, bukan cuma yang gini. Jadi kita harus kasih motivasi biar anak-anak tersebut tuh bisa semangat lagi lah, bukan cuma kayak susah diatur kan. Kalau begitu kan, kalau kita merhatikan atau kasih motivasi kepada anak tersebut, nanti pasti bakal anak tersebut itu bisa menjadi yang lebih baik. Seperti apa itu metode latihan yang kakak berikan saat melatih para atlet? Jadinya cuman ya sebagai pelatih saya tentunya cuman melatih sebisa mungkin seperti kelincahan, daya tahan yang saya dapatkan di kuliah juga, dapatkan juga di pelatih saya yang dulunya saya ajarkan untuk anak-anak tersebut. Turun-temurun lah dari pelatih juga. Apakah ada faktor lain yang membuat kakak begitu antusias menjadi pelatih pencaksilat? Faktornya gara-gara sering lihat anak-anak semangat ya, itu menjadi faktor utama saya untuk melatih giat tadi. Terus juga saya ingin mengembangkan Pemuruyung ini lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya.
gitu. Baik. Ada berapakah jenis pencak silat yang ada di perguruan Jomoring ini, Kak? Jenis-jenisnya ya, Kak? Ada tiga di sini. Yang pertama itu kayak ekstrakurikuler ya, seperti apa ya, cuman yang nggak atlet, apa yang umum lah yang pertama. Terus yang kedua itu seni tunggal, seni genda, dan seni bergu. Seni juga lengkap Pak, seninya. Terus yang ketiga tarung atau fight. Prestasi apa aja nih, Kak, yang pernah Kakak capai sampai sekarang? Alhamdulillah saya sudah mencapai juara 1 provinsi ya, kemarin. Saya kemarin juga ikut Jurprof juara 1 alhamdulillah. Boleh ceritain nggak, Kak, awal mula Kakak ikut pencak silat ini? Kemarin tadi kan sudah saya bilang kan, kalau saya tuh dulu TK, sebelum TK malah itu saya bersilat, ya ikut bapak gitu melatih, terus lihat bapak melatih kok kayak suka, terus akhirnya saya dilatih sama bapak sendiri di rumah, terus waktu latihan akhirnya saya lama-kelamaan jadi suka, jadi enak, kok seru ya ikut silat, banyak apa teman-teman, banyak persaudaraan di sana, ya seperti keluarga sendiri kan. Jadi saya ingin ikut silat aja, nggak ada umur kebiasaan. Ada nggak, Kak, pengaruh pelatih dalam penampilan atlet saat pertandingan? Maksudnya gimana? Kayak support pelatih gitu pas waktu atletnya penampilan pertandingan. Peran pelatih dalam pertandingan ya, atau official atau pelatih dalam pertandingan itu mungkin 40% dari pelatih dan 60% itu dari anak atau dari atletnya. Karena nggak bisa cuma mengandalkan dari pelatih kalau anak tersebut nggak bisa mengaplikasikannya, iya kan? Kalau tekniknya pelatih sudah saya kasih, cuman belum tentu anak juga bisa mengaplikasikannya di pertandingan tersebut. Jadi 40-60 lah, atau bisa jadi 30-70, tergantung sama anaknya juga. Nah, kalau anaknya bisa mengaplikasikannya, alhamdulillah. Jadi peran pelatih cuma sekedar 30%. Tapi kalau anak tersebut belum cukup cerdas, jadi peran pelatih 40 lah, biar bisa mengembangkan. Apakah ada perbedaan saat latihan biasa sama saat latihan ingin ada pertandingan? Wah, jelas aja Pak. Kalau di sini ya, kalau di Jomoring ya, sebelum pertandingan kita itu latihan umum dulu, latihan yang ringan-ringan dulu, membentuk otot lengan, membentuk otot kaki, terus membentuk tenggangan, itu sebelum pertandingan. Nah, kalau sudah mepet pertandingan atau hamin 1 bulan atau 2 bulan itu, ya kita ada latihan khususnya gitu. Jadi sebelum pertandingan jarak-jarak 3 bulan atau 4 bulan itu kita masih latihan umum lah, masih pembentukan otot gitu. Cuma kalau yang udah di intinya, kalau mau mendekati pertandingan hamin 2 bulan atau hamin sebulan, itu pasti kita mempunyai latihan khusus buat kita tersebut. Boleh tahu nggak, Kak, suka duka Kakak saat ikut pencak silat? Sebagai atlet apa sebagai pelatih nih? Sebagai atlet sama pelatih boleh? Oh gitu. Dulu kalau sebagai atlet tuh saya dukanya ya, banyak dukanya sih Kak. Banyak dukanya soalnya tuh kecapean mungkin, terus sering dehidrasi, karena kan dulu kan saya kan nurun berat badan sih. Nah itu sampai kesakitan semuanya, banyak dukanya lah kalau satu. Terus juga kalau tambah lagi, kalau semisal menang itu bisa jadi senang lah, suka juga. Nah kalau apalagi habis turun berat badan, habis sedih, itu kita menang, tambah senang gitu. Jadi itulah suka dukanya. Kalau ngelatih ya, kalau ngelatih itu dukanya jika ada atlet yang malas-malasan itu paling sedih banget kan. Kenapa zamanku dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Contoh aja nih, zaman dulu itu kalau saya dipukul sama pelatih, saya nggak akan marah,
atau dendam sama pelatih. Kalau sekarang beda lah. Kalau dikerasin pasti dia bakalan malas-malasan untuk latihan. Jadi zaman dulu dan zaman sekarang tuh berbeda, itu dukanya ya. Tadi contohnya kayak zaman sekarang itu kayak lemah-lemah gitu kan. Harus dengan hati. Kalau dulu kan hati dan otot untuk melatih atletnya. Gampang ya gampang tenang, dipukul tenang gitu. Jadi kita sebagai atlet, wes itu pelatihku kenapa aku harus dendam. Nah kalau sekarang berbeda, harus pakai hati, dilembutke. Kadang dilembutke itu masih ada yang nyelelek, nyepelein lah kalau bahasa Indonesianya. Itu dukanya. Kalau sukanya ya, semisal ada atlet menang atau atlet apa gitu, wah itu pasti itu senang banget. Soalnya bisa mensukseskan atlet itu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Terakhir nih Kak, Ya. apa rencana Kakak 5-10 tahun ke depan dalam hidup Kakak? Hidupku nih mungkin ya untuk 10 tahun 5 tahun ke depan mungkin saya akan nikah gitu. Terus saya mau menjadi pelatih, mungkin saya akan mengembangkan pelatih saya di berbagai tempat untuk mengembangkan juga program juga. Ya mungkin untuk 10 tahun ke depan lah, baru itu sih yang saya pikirkan. Mungkin untuk bisnis juga ada pasti. Baik, mungkin sudah semua pertanyaan yang saya berikan kepada Kakak. Terima kasih banyak karena sudah mau menjadi responden saya. Ya. Sangat menginspirasi sekali. Semoga dapat menginspirasi atlet-atlet lain. Sekian sesi wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,